Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anita Fatmawati dengan NIM 097 dan saya sendiri Safa Putri Aida dengan NIM 098. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Dengan pendekatan empiris, bukan berarti tidak ada sama sekali pengertian-pengertian teoritis yang dapat dikemukakan peneliti, namun hanya pokok-pokok pengertian yang telah diketahuinya, yang belum mendalam dikarenakan si peneliti masih kurang mengetahui dan menguasai teori-teori tersebut. Yang penting dalam pendekatan empiris adalah apa yang dialami dan didapat datanya oleh peneliti di lapangan. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi atau pengenalan terhadap hukum nyata yang berlaku. Yang implisit berlaku sepenuhnya, bukan yang eksplisit atau jelas tegas diatur di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas atau keberlakuan hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Dari data-data yang dikumpulkan di lapangan, maka dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam kepustakaan hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan, ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadinya penyimpangan, telah berubah, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu terdapat landasan empiris dalam kebutuhan berbahasa. Aliran empiris menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap kemampuan seseorang. Ilmu empiris mempunyai dua objek yang dikaji, yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman dan menentukan prinsip umum yang bisa dijelaskan. Pengalaman yang dimaksud bisa dalam bentuk bahasa di dalam masyarakat. Contoh konkretnya, meskipun anak tersebut memiliki bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia, tetapi ia besar di Amerika, ia akan mampu berbahasa Inggris yang diperoleh dari lingkungannya. Pengalaman berbahasa anak tersebut didapatkan melalui panca indera. Pengalaman seseorang tidak hanya melalui satu panca indera saja, tetapi bisa melalui kelima panca indera. Menurut teori empirisme, pengetahuan diperoleh dengan perantaran panca indera. Selanjutnya yaitu menurut pandangan empiris environmentalisme pendidikan. Pendidikan memegang peran yang sangat penting sebab pendidikan menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak. Soekarjo dan Ukim Komarudin 2012 halaman 19-21. Hubungan antara aliran ini dan praktiknya berbahasa seseorang dalam masyarakat adalah keinginan seseorang tersebut untuk mampu berinteraksi. Di dalam keluarga dan sekolah, seseorang tersebut diajarkan bahasa tertentu. Ketika terjun di dalam masyarakat, seseorang tersebut akan menggunakan bahasa yang diajarkan keluarga dan sekolah untuk saling berinteraksi. Lingkungan yang memiliki penuturan yang sama dengan akan menentukan keberhasilan dia dalam berbahasa. Keberhasilan seseorang dalam menerapkan pengalaman berbahasa ditentukan pula oleh lingkungan penutur bahasa tertentu. Yang selanjutnya yaitu praktik dan kebutuhan berbahasa di masyarakat menggunakan landasan empirisme. Pengalaman berbahasa seseorang yang dimiliki sejak lahir hingga dewasa dituangkan dalam berbagai kondisi dan situasi tertentu. Pengalaman berbahasa yang didapatkan di institusi pendidikan dan juga di lingkungan keluarga diterapkan masyarakat tertentu dalam melakukan interaksi sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.